Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Dr. Asia menjadi klinik konsultan pada siang hari ini. Jadi saya akan menangani terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan. Sebelumnya, saya izin untuk mencatat identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu dengan nama lengkapnya siapa? Baik. Usianya berapa Bu? 20 tahun, 21. Alamatnya di mana? Jalan Kenari. Di Jalan Kenari. Izin konfirmasi perempuan ya Bu ya? Baik Ibu, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tes koordinasi dan juga keseimbangan. Tujuannya untuk menilai fungsi dari saraf itu Ibu ini apakah berfungsi secara baik atau tidak, apakah mampu untuk menjaga koordinasi dan juga keseimbangan tubuh Ibu atau tidak. Nah, pada pemeriksaan ini, pada prosedur kali ini tuh saya hanya meminta Ibu untuk mengikuti instruksi saya seperti berjalan, berdiri ataupun menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu. Apakah Ibu bersedia? Baik, maka Bu untuk menuju ke meja pemeriksaan. Sebelumnya itu kita cuci tangan dengan langkah WHO terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu mohon untuk duduk saja. Yang pertama kita meminta pasien untuk yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan finger to nose test, di mana minta pasien untuk menyentuh dengan jari telunjuknya pada jari pemeriksa, kemudian menyentuh ujung hidungnya. Setelah itu minta pasien untuk melakukan secara cepat. Setelah itu minta pasien untuk melakukan secara perlahan dengan mata yang tertutup. Setelah itu minta buka kembali, kemudian kita menggerakkan dan minta pasien untuk mengikuti sesuai dengan arahan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan nose to finger to nose test. Minta pasien untuk menunjuk hidungnya dengan jari telunjuk, setelah itu menggerakkan ke arah jari pemeriksa. Minta lakukan secara tercepat, kemudian lakukan dengan mata yang tertutup. Oke. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan diadokokinesis, yang dimana kita meminta pasien lakukan pemeriksaan finger to finger test. Minta pasien untuk menggerakkan kedua jari telunjuknya dengan secara horizontal, menggerakkan hingga ke titik tengah secara horizontal, secara perlahan. Ini ya, Bu. Kemudian minta dipercepat. Terus Bu. Kemudian minta pasien untuk melakukan dengan mata yang tertutup secara perlahan. Dah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan diadokokinesis test. Minta pasien untuk melakukan gerakan pronasi dan supinasi dengan siku tanpa ada gerakan dari siku. Secara perlahan. Kemudian secara cepat. Kemudian lakukan secara perlahan dengan mata yang tertutup. Baik, hasilnya itu normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan heel to knee to toe test. Minta pasien untuk berbaring. Kemudian meminta pasien untuk menggerakkan kaki sebelahnya dari tumit ke proksimal bagian tibia hingga ke jari kontralateral kakinya. Lakukan secara bergantian. Kemudian catat hasilnya normal, mampu untuk melakukan gerakannya atau negatif. Maka Bu untuk duduk lagi. Kemudian duduk lagi Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rebound test. Minta pasien untuk melakukan abduksi pada bahu, fleksi pada lengan dan juga supinasi pada lengan bagian bawahnya. Kemudian kita menarik kedua lengan dari pasien dan minta pasien untuk menahannya. Ditahan ya Bu. Pasien mampu menahannya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tes rombek. Berdiri. Minta pasien untuk berdiri tegak, kemudian dengan kedua kaki yang rapat, tumit dan jari-jari yang rapat, dirapatkan kakinya Bu. Setelah itu minta pasien untuk menyilangkan kedua lengannya ke bagian menyilang ke bagian dadanya. Setelah itu tunggu hingga 30 detik sambil pemeriksa menjaga agar pasien tidak jatuh. 1, 2, 3, 29, 30. Setelah itu kita lakukan tes rombek dipertajam. Minta pasien untuk melakukan posisi yang sama dengan posisi
kaki tendon gate. Kemudian tunggu selama 30 detik sambil menjaga di sekitar pasien agar mencegah terjadinya pasien jatuh. Kemudian minta pasien untuk menutup matanya. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan tendon gate. Minta pasien untuk memposisikan kedua lengan di dadanya dengan menyilang. Kemudian minta pasien untuk menggerakkan berjalan kakinya pada satu tumit ke kaki yang jari-jari kontralateralnya sambil menjaga pasien agar tidak jatuh. Bu, hasilnya normal, pasien bisa menjaga keseimbangannya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pull test. Minta pasien untuk berdiri, kemudian pemeriksaan berada di bagian belakang pasien. Kemudian kita mendorong kedua bahu dari pasien dan minta pasien untuk melakukan gerakan apapun untuk menjaga keseimbangan dari pasien. Ibu bisa dilakukan apapun untuk menjaga keseimbangannya ya. Hasilnya negatif atau terdapat normal, pasien mampu menjaga keseimbangan atau koordinasinya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan push and release test. Pemeriksa berada sedikit jauh di belakang pasien, kemudian meminta pasien untuk mendorongkan badannya ke tangan pemeriksa. Kemudian setelah itu kita lepaskan tangan dari pemeriksa dan minta pasien untuk menahan gerakannya untuk menjaga keseimbangan. Baik, hasilnya normal, terdapat satu langkah di mana skornya itu 0. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan terakhir yaitu shallow test, shallow bended knee. Minta pasien untuk berdiri menempuk pada kursi atau meja, kemudian minta pasien untuk menempukkan atau memfleksi kedua kakinya dan minta pasien untuk turun dan memfleksi kedua kakinya. Kemudian setelah itu bangkit secara perlahan. Pasien mampu untuk menahan koordinasi atau keseimbangannya, di mana hasilnya itu normal. Mangga Bu untuk duduk kembali. Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, alhamdulillah bahwa ibu itu termasuk normal, yang mana fungsi-fungsi saraf ibu itu berfungsi secara normal, mampu menjaga keseimbangan dan koordinasi dari tubuh ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, alhamdulillah. Mangga Bu untuk